Oke, kita mulai. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, jadi kita berdoa dulu, jadi sesuai dengan agama dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu pada bab 7 tentang model atom kuantum. Jadi kita masuk pada bab 7. Kita akan mulai yang pertama yaitu pada pendahuluan. Ini pendahuluan. Sesuai yang sudah kita dijelaskan pada bab 5 sebelumnya, kita sudah bicara tentang persamaan Schrödinger. Ini kita bicara tentang persamaan Schrödinger. Berarti persamaan Schrödinger. Schrödinger ini bangun berarti dibuat berdasarkan berarti yang pertama. Berarti ini yang pertama adalah berarti taat pada hipotesa de Broglie. Berarti taat pada hipotesa de Broglie. Berarti de Broglie. Berarti di mana besarnya panjang gelombang partikel itu bisa kita tuliskan sama dengan H dibagi dengan besarnya P, atau bisa juga kita tuliskan besarnya momentum partikel itu nanti sama dengan besarnya H dibagi dengan lambda. Terus yang kedua, berarti di sini harus berarti taat pada hukum kekekalan berarti energi. Berarti ini adalah taat pada hukum kekekalan energi, di mana besarnya berarti energi total daripada suatu partikel itu artinya sama dengan besarnya energi kinetik partikel ditambah dengan energi potensial partikel itu sendiri. Dan yang ketiga, berarti dia harus berarti berperilaku baik. Berarti ini adalah berarti berperilaku baik. Perilaku baik ini. Artinya bahwa berarti partikel di dalam sistem nanti, berarti yang harus kita pahami itu harus berarti bernilai hingga. Berarti dan yang kedua adalah berarti adanya berarti nilai itu tunggal. Berarti dan yang ketiga adalah berarti dia ada berarti sifat kontinuitas. Berarti adanya sifat kontinuitas. Berarti sehingga pada berarti titik batas antara berarti sistem satu ke sistem lain, berarti partikel nanti bentuk fungsi gelombangnya berarti ada kesinambungan, berarti tidak akan putus. Berarti itulah berarti yang harus dipahami tentang berarti bagaimana kita membangun suatu persamaan Schrödinger sendiri. Dengan menggunakan berarti persamaan tadi kalau kita tuliskan, maka besarnya berarti K tadi itu bisa kita tuliskan sama dengan E dikurangi dengan V, berarti ini, atau besarnya P kuadrat dibagi dengan 2M itu nanti sama dengan E dikurangi dengan V, berarti atau bisa kita tuliskan sama dengan begini, minus I tambah berarti do per do X. Berarti ini kita kuadratkan, inilah gantinya P tadi. Berarti kita tuliskan sama dengan 2M dalam kurung, yaitulah E dikurangi dengan V. Jadi jika bagian kiri kita kalikan suatu fungsi, maka kanan juga kita kalikan suatu fungsi, maka kita dapatkan besarnya minus H bar kuadrat do 2 si berarti per do X kuadrat itu sama dengan besarnya berarti 2M berarti dalam kurung E dikurangi dengan V dikalikan dengan suatu fungsi. Atau bisa juga kita tuliskan sama dengan do 2 si berarti ini berarti do X kuadrat, berarti itu sama dengan min berarti 2M dibagi dengan H bar kuadrat dalam kurung E min V dikalikan dengan suatu fungsi. Berarti ini. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, maka besarnya berarti do 2 si per do X kuadrat, berarti ini
kita pindah ke semuanya, berarti ini menjadi plus 2M dibagi dengan H kuadrat dalam kurung E min V dikalikan dengan suatu fungsi sama dengan 0. Inilah artinya yang kita tuliskan, yaitu tentang persamaan berarti Schrödinger atau persamaan gelombang partikel berarti untuk satu dimensi. Berarti ini berarti kita tuliskan berarti ini. Sehingga berarti bisa Anda lihat pada slide berarti tadi, artinya untuk gelombang yang berarti 3 dimensi, artinya bisa kita berarti ubah. Jadi kalau kita berarti nyatakan dalam berarti 3 dimensi, jadi ini untuk 3 dimensinya, berarti maka kita bisa berarti membuat bentuknya menjadi berarti do 2 berarti per do x kuadrat ditambah do 2 per do y kuadrat ditambah dengan do 2 per do z kuadrat dikalikan dengan suatu besi itu plus berarti 2m dibagi dengan h kuadrat ini e min v dikalikan besi sama dengan 0. Ini yang kita kenal dengan persamaan Schrödinger 3 dimensi. Jadi ini kita tuliskan jadi persamaan Schrödinger 3 dimensinya. Jadi hasilnya berarti tetap rangkaiannya dari berarti syarat bagaimana kita membuat suatu persamaan Schrödinger itu sendiri. Dengan menggunakan bantuan berarti matematika, ini ada pelajari di Bismarck ada atau di mekanika, yaitu kita gunakan dengan adanya suatu operator, yaitu ada operator Laplace dan sebagainya. Jika kita menggunakan suatu operator tadi, kita bisa mengubah dari berarti koordinat kartesius menjadi suatu koordinat bulan. Kenapa? Berarti inilah berarti kita kenal dengan namanya koordinat kartesius. Berarti ini adalah merupakan suatu koordinat kartesius. Berarti kartesius sini, kita bisa mengubah. Kenapa? Karena kalau kita paksakan menyelesaikan persoalan ini sangat berarti sulit. Kenapa? Karena banyak variabel yang berarti saling bergantungan. Sehingga kita bisa mengubah ini dalam menggunakan yaitu berarti operator Laplace. Jadi ini bisa kita ubah berarti ke dalam berarti ini dengan menggunakan suatu operator Laplace. Seperti ini, berarti untuk menjadi suatu koordinat bulan. Berarti ini menjadi koordinat bulan. Berarti koordinat bulan, berarti yang sudah ada di Bismarck atau di mekanika. Berarti ini sudah didapatkan, berarti di Bismarck atau di matematika. Berarti ini. Sehingga dengan menggunakan suatu operator Laplace, jadi ini di koordinat kartesiusnya atas, kita ubah dalam berarti koordinat bulannya, maka kita dapatkan bentuk operatornya tadi, berarti delta berarti atau nabla tadi, itu bisa kita ganti karena besarnya seper r kuadrat do per do r dan seterusnya. Jadi ini. Sehingga persamaan Schrödinger berarti bisa kita tuliskan secara lengkap dalam koordinat bulannya, berarti bentuknya adalah sebagai berikut. Berarti ini. Sehingga nanti kita ubah, berarti ini adalah operator tadi, berarti nabla kuadrat tadi itu kan sama dengan do 2 per do x kuadrat ditambah do 2 per do y kuadrat ditambah do 2 per do z kuadrat. Berarti kalau kita gunakan berarti operator ini, maka berarti persamaan Schrödinger, berarti Schrödingernya dalam berarti koordinat, berarti ini dalam koordinat berarti kartesius tadi, kartesius. Berarti ini kita tuliskan yaitu adalah berarti nabla, berarti ini adalah berarti besi ditambah dengan 2m dibagi dengan h kuadrat, berarti dalam kurung e dikurangi dengan v dikalikan besi itu sama dengan 0. Jadi ini berarti yang harus kita sederhanakan bentuknya ini sama dengan ini sama. Jadi sekarang kita ganti dengan operator Laplace bulannya, nanti kita dapatkan bentuknya adalah sebagai berikut. Nah ini lebih kompleks berarti untuk menyatakan tentang berarti persamaan berarti Schrödinger 3 dimensi dalam koordinat bulan berarti ini. Atau bisa juga kita ubah dalam bentuk yang lain. Nah ini kita ubah berarti ini, maka bisa kita tuliskan berarti dalam berarti bentuk yang lebih berarti sederhana. Kenapa? Karena kita mengelompokkan fungsi r berarti dengan r dan fungsi theta dengan theta dan sebagainya. Berarti akhirnya kita dapatkan berarti bentuk yang lebih berarti beda berarti daripada yang di atas tadi. Untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger ini, berarti kalau Anda ingin menyelesaikan persamaan Schrödinger ini, maka kita bisa berarti menggunakan namanya separasi variabel. Nah ini kita bisa menggunakan metode separasi variabel. Berarti ini apa sih yang disebut dengan berarti separasi variabel tadi?
Kalau dalam kartesius kita mengenal ada variabel sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Berarti ini kalau kita bicara tentang kartesius, berarti ini kita akan ada berarti variabel x, berarti y dan z. Berarti ini. Tetapi pada koordinat bola nanti, berarti koordinat bola, berarti kita akan mendapatkan yaitu variabelnya, yaitu nanti psinya kita ganti dalam bentuk fungsi r sebagai fungsi berarti jarak. Berarti ini terus ada theta besar sebagai fungsi theta, berarti ini, dan juga ada psi, berarti ini sebagai fungsi daripada juga psi. Nah, inilah berarti kita akan menggunakan berarti namanya berarti separasi variabel, menggunakan berarti bagian-bagian fungsi radial kita sendirikan, bagian berarti sudut juga kita sendirikan. Sehingga kita tuliskan yaitu bentuknya adalah berarti ini adalah berarti r, berarti fungsi sebagai radial, dan y di sini sebagai fungsi theta dan psi. Nah, ini. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, maka bagian berarti persamaan tadi berarti kita ganti semuanya. Jadi kita ganti, maka psinya tadi kita ganti dengan berarti akhirnya berarti kita mengganti yaitu psinya. Berarti psi tadi kita ganti adalah bentuknya adalah sebagai berikut. Oke, berarti itu yang harus Anda berarti lakukan berarti untuk merubah berarti tentang persamaan tadi. Oke, ini. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan berarti ini untuk tentang berarti bagaimana membuat berarti persamaan koordinat berarti dari koordinat berarti kartesius menjadi suatu koordinat bola itu sendiri. Monggo. Belum ya ini. Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, maka bisa kita tuliskan. Berarti ini hanya bisa kita tuliskan. Maka bentuk persamaan Schrödingernya, berarti bisa kita lihat. Nah, sini. Berarti maka kita tuliskan berarti pada fungsi theta per 2m, berarti plus berarti tetap yang dalam kurung, berarti hanya psinya kita ganti. Ada r fungsi berarti jarak dan ada y fungsi theta dan psi. Berarti ini kita ada dua bagian, yang satu fungsi radial, yang satu adalah fungsi sudutnya. Berarti adalah berarti fungsi angulernya. Berarti ini. Ini juga berarti pada berarti e min v nya juga sama. Hasilnya tetap sama dengan 0. Atau bisa juga kita kelompokkan. Nah, inilah berarti kita kelompokkan berarti yang lebih sederhana. Maka bila tuliskan sama dengan 1/r² dalam kurung. Berarti do per do r. Berarti r² do per do r ditambah berarti 1 sin theta dan seterusnya. Berarti ini kita ubah bentuk berarti apa? Kita masukkan berarti fungsi yang berarti tadi itu ke dalam persamaan berarti Schrödingernya. Berarti ini. Dengan kita menuliskan berarti persamaan tadi, maka akhirnya kita dapatkan. Nah, ini berarti kita akan berarti kita kalikan masing-masing bagian tadi dengan berarti bilangan yang sama. Berarti baik bagian yang kiri dan kanan kita kalikan dengan r² dibagi dengan berarti r fungsi berarti radial sama fungsi berarti angulernya. Berarti ini kita kali satu-satu berarti ini. Karena awalnya di atas ada 1/r², ini kita kalikan r seperti ini. Berarti ini adalah 3/r besar dikalikan dengan y, atau berarti 1 fungsi radial sama fungsi angulernya. Berarti dalam kurungnya tetap, berarti ini berubah, Anda tinggal substitusikan, berarti ini. Sehingga kita boleh berarti persamaan akhir daripada berarti persamaan Schrödinger tadi, maka bisa kita tuliskan berarti seperti yang ada di bawah. Berarti akhirnya apa? Fungsi. Berarti ada 1 fungsi radial do per do r. Berarti ada r², berarti ini do r per do r. Berarti ditambah dengan 2mr² plus habat kuadrat. Berarti dikalikan dengan berarti berapa selisih antara energi total dengan energi potensialnya. Plus berarti itulah ini dikenal sebagai bagian berarti radial. Ini adalah berarti namanya adalah bagian angulernya. Berarti ini ada dua suku. Akhirnya nanti persamaan terakhirnya akhirnya kita dapatkan. Jadi nanti kita tuliskan berarti nanti bentuk berarti persamaan Schrödingernya akhirnya sama dengan berarti adalah 1/r besar. Nah, ini 1/r besar fungsi r ini. Terus berarti kita tuliskan do per do r. Ini do per do r dikalikan dengan berarti r². R² berarti ini do r berarti dibagi dengan do r kecil. Jadi sama, berarti kita tuliskan berarti terus berarti kita tambah dengan berarti ini kita tambah dengan apa tuh 2m berarti r² per h kuadrat berarti kita kalikan apa itu berarti e min v
dikalikan dengan fungsi berarti R, berarti sudah ada berarti ini nanti kita dapatkan ini. Nah, berarti ini bagian radialnya. Terus bisa kita tuliskan, berarti nanti ini sama dengan, nah kita pindah berarti ke kanan, berarti nanti akhirnya kita dapatkan berarti adalah berarti seper Y. Nah ini adalah berarti fungsi theta dan si tadi, berarti theta dan si kita kumpulkan. Ini ada sinus theta, ini sinus theta kita dapatkan, yaitu nanti adalah do per do theta, berarti buka huruf, berarti ada sinus theta. Sin theta berarti kita dapatkan yaitu do Y sifat angulernya per do theta, berarti ditambah dengan nanti kita tambah berarti dengan berarti adalah berarti ini berarti plus berarti apa itu seper Y, berarti ini adalah Theta sin. berarti Theta si. berarti theta Si. berarti ya, ini ada theta dan si, berarti terus sinus kuadrat theta, berarti apa itu berarti do 2 Y per berarti do si kuadrat, berarti inilah berarti inilah sebagai fungsi radialnya, berarti inilah sebagai fungsi radialnya. Nah, radial berarti dan ini inilah sebagai fungsi berarti angulernya, inilah fungsi anguler. Berarti itu. Karena yang kanan dan yang kiri harus sama, berarti ini bisa kita tuliskan berarti sama dengan. Nah, ini bisa kita samakan suatu konstanta tertentu. Nah, berarti nanti bisa kita tuliskan sama dengan konstanta tertentu seperti ini. Jadi dengan menggunakan sedikit bantuan berarti di matematika, berarti maka ini bisa tuliskan berarti nilainya sama dengan beta. Ini di slide Pak Bambang, berarti ini kita simpulkan berarti besarnya sebagai radialnya itu nanti bagian kiri itu sama dengan berarti beta, dan nanti bagian kanan nanti kita tuliskan sama dengan min beta. Nah, berarti kanan dan kiri nilainya harus sama seperti ini. Oke, jadi ini dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Berarti untuk berarti bagaimana kita menggunakan separasi variabel, berarti memisahkan antara bagian berarti radial sama bagian berarti sudutnya atau angulernya. Jadi meskipun di bagian anguler nanti masih ada dua bagian juga, nanti kita separasi lagi. Jadi nanti pada di metode berikutnya di sini. Oke, sekarang kita selesaikan satu persatu. Berarti ini kita selesaikan satu-satu. Untuk menyelesaikan bagian angulernya, berarti bagian yang sudah berarti kanan tadi, berarti sepasang di atas bisa kita tuliskan dalam bentuk berarti ini, sehingga sini kita tuliskan angulernya di sini. Jadi kalau kita selesaikan ini bagian yang kanan dulu. Nah, ini oke, jadi kita coba kalikan dengan berarti sin kuadrat. Berarti ini kita kalikan semuanya berarti dengan sin kuadrat, nanti kita dapatkan berarti kalikan sin berarti kuadrat theta, maka kita dapatkan nanti sinus berarti ini theta, berarti ini dibagi dengan Y. Saya singkat Y aja, ini sebenarnya adalah fungsi theta dengan si. Nah, ini ada dua, berarti inilah do per berarti do theta. Berarti kita dapatkan sinus, berarti ini theta, berarti ini do Y, berarti per do theta plus berarti seper berarti Y, berarti ini adalah berarti sinus, berarti ini theta, berarti kuadrat theta, ini do 2 Y per do si dikuadratkan, itu nanti sama dengan minus beta, berarti dikalikan dengan sinus berarti kuadrat berarti theta. Berarti ini bisa kita tuliskan, berarti ada nanti bentuknya tersebut. Kita buka satu-satu, kita masukkan. Nah, nanti kita masukkan berarti satu-satu, berarti nanti kita akan bisa memecah lagi nih. Nanti ada bagian yang si dan bagian theta bisa kita selesaikan. Berarti ini bisa lihat di slide dulu.
Oke, dengan memperhatikan berarti persamaan itu, berarti kalau kita masukkan satu persatu, berarti nanti kita peroleh, berarti kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana, yaitu misalnya sinus theta. Inilah nanti sinus theta, berarti dibagi dengan berarti besarnya, yaitulah y, berarti fungsi daripada theta dan si, berarti ini, berarti do, berarti per do theta, berarti kita tinggal dapatkan berarti bagian sinus, berarti ini adalah theta, berarti do y, berarti do y, berarti per do theta, berarti ini. Terus berarti kita peroleh berarti ditambah dengan berarti ini seper, berarti y, berarti sama, berarti fungsi daripada ini theta dan c, berarti do 2, berarti ini do 2 y, berarti per, berarti do si dikuadratkan, itu sama dengan berarti min beta sinus, berarti ini kuadrat theta. Berarti ini. Nanti ini kita dapatkan berarti ada berarti komponen yang sudah kelihatan mulai agak sedikit berarti terpisah antara theta dan sin-nya. Berarti ini. Dengan kita mengalihkan atau kita menggunakan spasi variabel lagi, berarti ini kita gunakan metode spasi variabel berarti dengan menggunakan pemisahan. Misal ini saya gunakan misal y berarti theta, berarti ini dan si tadi kita pecah menjadi fungsi theta, berarti ini khusus theta saja dan berarti si saja. Nah, berarti ini sebagai fungsi si, berarti ini. Maka persamaan di atas bisa kita tuliskan dalam bentuk berarti apa nih? Sinus, berarti ini theta, berarti ini dibagi dengan theta besar, fungsi theta, berarti dan berarti si besar sebagai fungsi si. Ini berarti do, berarti per do theta, berarti inilah berarti sinus, berarti ini theta, berarti ini do, berarti kita ganti theta sebagai fungsi theta, berarti ini si sebagai fungsi si. Nah, berarti ini berarti per, berarti do theta, berarti ini berarti terus ditambah dengan seper, berarti sama, kita ganti theta besar sebagai fungsi theta, si besar sebagai fungsi si, berarti ini berarti kita tuliskan do 2 per do si kuadrat, ini adalah ini theta besar sebagai fungsi theta, ini si besar sebagai fungsi si, berarti itu nanti sama dengan besarnya min beta, berarti ini sinus, berarti kuadrat, ini adalah theta. Kita perhatikan ini kita turunkan terhadap theta. Artinya apa? Inilah fungsi theta, ini fungsi si. Maka si ini konstanta, bisa kita keluarkan. Demikian cara sama, inilah kita turun terhadap si, berarti ini. Maka ini ada theta dan si. Maka berarti kita dapatkan konstantanya mana? Berarti theta, berarti konstanta, bisa kita keluarkan ya. Berarti sehingga nanti kita dapatkan, berarti bentuknya adalah, berarti ini jadi kita dapatkan bentuknya apa itu? Maka Anda dapatkan berarti yang kita keluarkan yang kiri tadi adalah berarti si-nya keluar. Si-nya dikeluarkan, si keluar. Berarti sebagai fungsi si, berarti ini. Akhirnya apa? Sinus theta. Nah, ini sinus theta dibagi dengan apa itu? Berarti ada theta. Berarti ini fungsi theta ada si. Berarti sebagai fungsi si, berarti ini. Terus kita dapatkan berarti ini do per do theta, berarti ini, berarti dalam kurung, berarti ini, berarti do per do theta, berarti ini tinggal berarti theta fungsi theta. Nah, ini. Berarti bentuknya adalah sebagai berikut. Kenapa? Karena si-nya sudah kita keluarkan. Nah, terus suku yang kedua sama, kita dapatkan yaitu sebenarnya seper theta sebagai fungsi theta dan ini si sebagai fungsi si. Nah, ini tetap kita tuliskan. Yang kita keluarkan apa itu? Turunan terhadap si, ya. Berarti theta-nya dikeluarkan. Theta-nya keluar, berarti sebagai fungsi theta kita keluarkan. Berarti ini, berarti maka kita dapatkan adalah do 2 per do si dikuadratkan. Ya, berarti ini. Jadi kita dapatkan berarti do si dikuadratkan. Berarti terus berarti kita berarti kalikan dengan berarti nilai si. Nah, berarti ini fungsi si.
Nah, begini sama dengan yaitu adalah min beta berarti sinus berarti kuadrat ini adalah theta. Nah, ini yang sama bisa kita coret, yang sama kita coret, C-nya kiri sama kita coret, ini juga sama kita coret. Nah, ini. Nanti kita sederhanakan. Atau bisa kita tuliskan lebih berarti ringkas lagi, maka kita dapatkan misalnya sinus theta, ini sinus theta dibagi theta, sudah saya simpulkan theta besar ya, ini berarti do berarti per do theta, berarti ini berarti adalah sinus, berarti ini adalah theta, berarti ini do berarti per do theta, ini adalah theta besar, berarti ditambah dengan berarti seper, berarti ini C, nah, berarti ini berarti kita punya berarti do 2 per do C, berarti kuadrat, ini adalah tinggal berarti adalah C, berarti ini adalah berarti sama dengan min beta, berarti sinus berarti kuadrat ini theta. Jadi ini kita kumpulkan, yang pindah ke kiri ini boleh, jadi kita pindah ke kiri, maka nanti kita dapatkan yaitu sinus berarti ini adalah theta dibagi dengan theta besar, berarti do berarti ini per do theta, berarti ini adalah nanti sinus berarti ini theta, berarti ini do berarti theta besar dibagi dengan do theta, berarti nanti plus berarti beta sinus berarti ini kuadrat theta, berarti sama dengan boleh tuliskan min seper, berarti ini C, berarti do 2 berarti per do C kuadrat, inilah plus C, berarti ini bisa kita tuliskan bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, inilah nanti persamaan berarti Schrödinger nanti dengan kita menseparasi itu tentang variabel tadi. Oke, ada yang tanyakan di sini, silakan. Jadi ini, jadi itu bentuknya. Untuk memudahkan, berarti tentang penyelesaian ini, berarti kita tuliskan. Ini kan sama, berarti bagian kiri dan bagian kanan tadi sama, berarti sama dengan kasusnya di berarti radian dan angular. Maka ini bisa kita tuliskan juga sama dengan suatu konstanta. Nah, ini kita tuliskan sebagai suatu konstanta tertentu boleh. Jadi ini. Berarti dengan menggunakan bantuan berarti Pismat yang sudah ada di Pismat, berarti kita tuliskan di sini, kita tuliskan yaitu nilainya kita misalkan sama dengan berarti n dikuadratkan, nah konstanta itu. Maka kita bisa dapatkan yaitu besarnya berarti ini sinus, berarti ini berarti theta dibagi dengan berarti theta besar, berarti ini do berarti per do theta, berarti ini adalah dalam kurung berarti sinus theta, berarti ini berarti do berarti theta berarti per do theta kecil, berarti ditambah dengan ini beta sinus berarti kuadrat theta, itu nanti sama dengan m kuadrat kulit. Dan bagian yang kanan kita tuliskan nanti hasilnya berarti seper m seper c, berarti seper c, berarti ini do 2 per do c kuadrat, berarti ini dikalikan dengan berarti ini fungsinya, berarti sama dengan apa juga m dikuadratkan. Jadi ini nanti bagian daripada di polarnya, inilah bagian daripada asimutnya. Jadi ini akhirnya kita tuliskan ada bagian polar, ada bagian asimut. Nah, berarti yang kiri nanti disebut sebagai bagian polarnya, dan yang kanan nanti kita sebut sebagai bagian asimutnya. Maka untuk penyelesaian ini ya kita selesaikan satu persatu. Berarti kita cari solusinya. Berarti bagaimana bagian asimutnya dulu, nanti dapat kita gunakan itu nanti bagaimana solusi bagian angulernya atau bagian polarnya. Nanti asimut polar sudah kita dapatkan, kita gabung menjadi fungsi anguler. Itu selesai itu baru nanti kita cari solusi radialnya, maka kita dapatkan solusi lengkap tentang nanti model kuantum atom tadi atau model atom kuantumnya tadi ini. Oke, itu dari sini mungkin ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas tadi ini. Sudah ya, tadi ini. Jadi silakan nanti yang di kanan jawab dulu ya.
Oke. Sehingga dari langkah ini kita hanya memiliki 3 bagian. Berarti ada bagian asimut, ada bagian polar, dan nanti kita masih punya ada bagian itu radial. Berarti ini asimut dan polar merupakan bagian angka. Berarti ini hanya secara umum kita ada di 3 bagian. Berarti artinya tadi dari persamaan koordinat berarti tadi hanya kita akan punya 3 bagian. Sekarang kita selesaikan solusi berarti solusi bagian berarti yang asimut. Nah, ini kita selesaikan solusi bagian yang asimut dulu. Nah, di asimut tadi yang fungsinya adalah si tadi. Berarti sebagai fungsi bagi si. Nah, ini kita cari solusinya seperti ini. Tadi kita dapatkan yaitu besarnya yaitu adalah nilainya sama dengan berarti ini min, berarti ini 1 per si besar berarti ini do 2 berarti per do berarti si kuadrat berarti ini adalah berarti si berarti ini sama dengan m dikuadratkan. Jadi tadi kan bagian asimutnya seperti ini. Atau bisa juga kita tuliskan sama dengan do 2 per berarti ini do si kuadrat berarti ini si berarti ini itu sama dengan berarti min berarti ini m kuadrat dikalikan dengan suatu fungsi si berarti ini. Kalau kita lihat bentuk ini berarti ini bentuk ini hampir berarti mirip berarti ini identik berarti Anda sudah dapatkan yaitu pada berarti gerak harmonik. Nah ini Anda dapatkan pada gerak harmonik berarti kalau Anda punya yaitu gerak harmonik bersamaan y sama dengan berarti a berarti sinus berarti ini adalah berarti kx berarti ini. Maka untuk dapatkan do y per do x nya itu kan sama dengan besarnya k a kosinus yaitu kx. Atau kita turunkan do 2y per do x kuadrat itu sama dengan turunan lagi ini adalah min k kuadrat. Ini nanti hasilnya a sinus yaitu adalah kx. Atau bisa tuliskan min k kuadrat dikalikan dengan y. Nah ini artinya bentuknya identik. Nah berarti inilah do 2 si kuadrat ini adalah si. Nah ini si ini adalah ganti y. Bentuknya sama. Pada gerak harmonik ini berarti Anda sudah mendapatkan berarti suatu solusi. Nah ini sama. Berarti ini sama bentuknya. Maka kita dapatkan bentuk solusi daripada dari ini yaitu apa? Nah nanti ini sama dengan gerak harmonik tadi. Maka kita dapatkan berarti solusinya. Nah berarti kita gunakan seperti pada gerak harmonik itu sendiri. Sehingga bisa kita tuliskan besarnya yaitu adalah berarti ini artinya berarti si tadi artinya bisa kita tuliskan dalam bentuk berarti kita bisa tuliskan ini boleh atau bisa kita tuliskan dalam bentuk adalah apa ini a boleh berarti e berarti kita tuliskan yaitu i dikalikan dengan m dikalikan dengan c. Nah ini juga boleh. Nah ini bisa kita salah satu solusinya tidak seperti ini boleh. Kenapa? Kita gunakan bukti. Apakah bukti sama dengan tadi? Kita buktikan. Dan bukti ini. Maka kita tuliskan berarti do berarti ini si berarti ini per berarti do si. Nah, turunannya ini itu kan sama dengan kita tuliskan a i n. Nah ini adalah berarti e berarti ini i n berarti si. Jadi tetap itu kita tuliskan. Kalau kita turunkan kedua berarti do 2 si berarti ini per berarti do si kuadrat sama dengan ini a ini i n. Nah kita turun lagi berarti ini ada i m lagi. Nah turun lagi berarti ini adalah e i n ini adalah si. Berarti ingat i kali i artinya sama dengan berarti i kuadrat n kuadrat a ini e berarti ini i n si. Ingat, jadi pada matematika dasar I kuadrat itu sama dengan min 1. Nah ini adalah berarti apa? M kuadrat, ini adalah A, ini E, ini I, M, C. Nah, atau sama dengan min M kuadrat dikali tadi fungsinya. Nah, nanti ini boleh menjadi salah satu solusi untuk berarti persamaan berarti diferensial berarti dalam dua ini boleh bebas. Pakai sin boleh, tidak pakai sin juga boleh. Tapi kan nanti ya, berarti kita harus memilih bagaimana mudah untuk bisa kita selesaikan. Jadi ini silakan.
Terus A-nya ini, nah, kita gunakan. Jadi pada bab 5 nanti sudah kita gunakan. Jadi pada bab 5 itu untuk berarti bab 5 berarti ini. Untuk mencari suatu A di sini atau konstanta normalisasinya, kita bisa gunakan itu dengan menggunakan syarat normalisasi. Ini syarat normalisasi. Berarti ini gimana misalnya integral. Nah, berarti daripada dibentuk tadi, jadi kalau dalam bahasa umumnya besi kuadrat, berarti dari min tak terhingga, berarti ini D, jadi fungsinya berarti ini adalah fungsi bebas, itu hasilnya sama dengan 1. Karena asimut itu mutarnya adalah berarti keliling, berarti nanti kita gunakan adalah fungsi asimut integral 0 sampai 2 pi, berarti nanti apa? Kuadrat, berarti ini D, berarti ini C, itu harus sama dengan 1. Nah, maka dengan syarat ini nanti Anda dapatkan nilai A tadi, itu nanti akar itu besarnya seper, berarti apa itu? 2 pi. Nah, nanti gunakan itu. Berarti ini. Tinggal masukkan aja. Ini ada masukkan, syaratnya sama. Berarti nanti integral 0 sampai berarti 2 pi, kita masukkan tadi kan A dikalikan dari E, jadi IMC. Nah, dikalikan jadi kuadratkan sama, berarti ini A E jadi IMC. Nanti ini BC. Hasilnya sama dengan 1. Jika masukkan, nanti Anda dapatkan nilai tersebut. Ya, berarti itu. Oke, seperti itu untuk solusi bagian asimutnya. Nah, ini asimutnya sudah kita dapatkan, nanti hasilnya adalah di akar, berarti seper ini. Sehingga kita dapatkan berarti satu solusi. Berarti artinya solusi asimut sudah kita dapatkan. Solusi asimut, nah asimutnya berarti kita dapatkan, jadi besarnya berarti C di sini itu sama dengan seper akar 2 pi, yaitu besarnya E, jadi E M dikalikan C. Nah, inilah jadi sudah kita dapatkan satu solusi. Jadi bagian asimutnya. Nah, ini. Sedangkan untuk bagian polarnya, nah ini kita lanjutkan untuk bagian polarnya. Ini. Oke, moga yang di kanan dihapus dulu yang di bagian polarnya. Masih difoto kan sudah ada videonya. Tapi tidak kelihatan. Oke, untuk bagian dari polarnya, berarti tadi kita dapatkan jadi ini, jadi untuk bagian polar, maka besarnya sinus theta, ini bagian polar. Tapi ini nanti tidak saya buktikan secara lengkap karena ini ada di mata kuliah fisika kuantum ya. Jadi untuk semester berikutnya nanti Anda dapatkan. Berarti akhirnya ini saya pakai rumus jadinya yang ini. Berarti besarnya sinus theta, berarti ini sinus theta dibagi dengan besarnya theta, berarti ini. Berarti terus kita tuliskan do, berarti per do theta, berarti dalam kurung sinus, berarti ini theta, berarti ini do, berarti ini theta, berarti per do theta kecil, berarti ini, berarti ditambah dengan, nah berarti beta, berarti ini beta sinus kuadrat, nah, kuadrat theta itu sama dengan 0, berarti ini. Berarti ini nanti harus menggunakan anak santri dan sebagainya. Berarti nanti kita akhirnya dapatkan berarti bentuk solusinya. Akhirnya solusi dari sini. Ini harus menggunakan bismat ya, teman-teman fisika matematika. Nanti nanti Anda bisa dapatkan yaitu solusi. Berarti bagian polarnya theta tadi itu nanti sebagai fungsi Ln. Nah nanti ada Ln-nya. Berarti itu sama dengan yaitu adalah minus 1. Nanti ini pangkat yaitu adalah berarti M. Berarti ini M, berarti ini plus harga mutlak M ya. Berarti dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2. Per 2 berarti itu berarti akar dari. Nah, ini akar. Nah, berarti kalau sudah lihat di slide aja. Berarti untuk masalah bagian dari ini.
Dengan cara sama, Anda juga hanya mendapatkan berarti solusi bagian radial. Radialnya juga sama dengan menggunakan bantuan persamaan matematika khusus. Nanti Anda dapatkan ini nanti akan dijelaskan secara lebih tersendiri di mata kuliah fisika kuantum. Nah, ini nanti dijelaskan dengan lebih pada saya sendiri. Nah, inilah akhirnya yang dikenal dengan namanya solusi daripada dari persamaan Schrödinger atau di fungsi daripada dari atom kuantum tadi. Tiga solusi tadi, jadi akhirnya bisa kita tuliskan di fungsi gelombang. Nah, atom kuantumnya secara lengkap. Nah, ini. Oke, sekarang berarti kita lanjutkan sini, kita masuk pada fungsi gelombang. Nah, ini sekarang kita masuk pada fungsi gelombang fungsi gelombang di atom kuantum tadi. Pada awal kita menyelesaikan persamaan Schrödinger koordinat bola, berarti kita menggunakan pemisahan C tadi. Berarti ini kita misalkan tadi ada bagian radial, ada bagian yaitu namanya angular. Jadi ini dimana berarti angular ini masih mengandung dua bagian, ada bagian berarti ini Y tadi kita tuliskan ada bagian berarti polarnya dan ada bagian namanya berarti azimutnya. Berarti ini. Jika kita tuliskan bentuk berarti gelombang atau fungsinya secara lengkap, maka bisa kita tuliskan sama dengan inilah R, berarti fungsi R tadi. Jadi dan di sini ada suatu fungsi theta sebagai berarti theta tadi dan ada berarti C ini adalah merupakan suatu fungsi C. Nah, begini. Kalau kita lihat dari ketiga solusi tadi, berarti ini maka kita bisa dapatkan bahwa ini berarti solusi bagian radial tadi ternyata ada dua variabel yang menentukan nilainya atau berbeda daripada fungsi-fungsi radial tadi, yaitu ada faktor n yaitu dan ada faktor r. Berarti nanti dalam bahasa berarti bilangan kuantum ini nanti ada bilangan kuantum utama dan ada bilangan kuantum berarti orbitalnya atau r-nya. Berarti sedangkan untuk bagian yang theta di sini berarti ini juga ada berarti yang akan mempengaruhi nilainya, yaitu apa? Yaitu ada bilangan berarti L dan juga ada bilangan berarti magnetiknya. Jadi M-nya berarti ini yang akan menentukan. Sedangkan pada bagian berarti C di sini itu nanti akan ditentukan dengan besaran M itu sendiri. Nah, berarti ML itu sendiri. Jadi itu berarti yang harus kita pahamkan berarti ini. Sehingga berarti bisa kita tuliskan yaitu berarti solusi yang berarti lengkap daripada berarti fungsi gelombang partikel tadi kita tuliskan adalah berarti R, jadi ini adalah N, berarti L, nanti ini artinya theta, berarti sebagai berarti LM, berarti ini dan ada C, berarti ini adalah sebagai fungsi M. Nah, inilah artinya yang kita pahamkan tentang berarti bentuk fungsi gelombang dari atom kuantum tadi. Berarti ini. Dengan besarnya berarti bagian berarti azimut tadi, berarti dengan berarti ini bagian azimutnya, berarti ini azimutnya, ini azimutnya, itu adalah berarti besi, berarti sebagai fungsi berarti M tadi itu nilainya sama dengan berarti adalah berarti 1/akar 2pi, berarti adalah besarnya E dikalikan I, berarti ini M dikalikan C. Berarti ini. Dimana berarti kita gunakan berarti nanti karena nanti harus nilainya berarti sama, berarti kalau kita putar berarti harus integer ya. Jadi nanti pada saat theta ini berarti muter 2pi sama gambarnya, maka kita tuliskan yaitu nanti bagian berarti pi berarti itu C nanti berarti itu akan sama dengan berarti pada C plus 2pi. Atau bisa kita tuliskan sama dengan E berarti plus minus IM berarti C plus 2pi itu sama dengan besarnya E plus minus IMC. Artinya kita bisa tuliskan yaitu E plus minus IM berarti 2pi sama dengan 1, artinya didapatkan nilai M-nya artinya sama dengan 0 berarti koma plus minus 1 berarti koma plus minus 2. Kenapa? Itu bisa putar kanan atau putar kiri. Berarti ini artinya plus minus ini bisa berarti memutar berarti berlawanan dengan arah berarti searah dengan arah putaran kuadran atau searah dengan putaran kuadran.
berarti positif atau negatif. Sama dalam bahasa matematika apa? Ada sudut plus 30 berarti memutar, berarti bilangan jarum jam, ada sudut nilainya berapa? Minus 30 memutar searah jarum jam. Berarti ini kalau ini misalkan plus minus berarti ini. Berarti inilah yang kita namanya bilangan kuantum magnetik. Nah, berarti itu akhirnya untuk bilangan kuantum magnetiknya. Oke, untuk pertemuan berarti hari ini mungkin itu aja. Berarti sebelum saya akhiri mungkin silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo, berarti kalau ada yang ditanyakan seperti ini. Kalau nggak ada, berarti itu aja. Berarti pertemuan pagi hari ini, berarti nanti tolong ini dipelajari. Kalau ada langkah-langkah atau yang belum jelas, berarti nanti Anda bisa tanyakan. Berarti bisa pada pertemuan berikutnya atau bisa lewat berarti menggunakan berarti chat ya. Jadi kepada di grup itu Anda bisa tanyakan kemana yang perlu ditanyakan silakan ya. Berarti oke, itu aja untuk hari ini. Berarti selamat berarti belajar lagi di rumah. Berarti dan berarti saya kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.